Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan menceritakan alur film Early Man 2018, tapi sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini, agar kalian bisa mendapatkan alur cerita film-film terbaru lainnya. Langsung saja ke alur cerita filmnya. Film ini dibuka jutaan tahun lalu saat manusia gua dan dinosaurus bertarung satu sama lain. Tiba-tiba, meteor jatuh ke bumi, membuat dinosaurus mati, tetapi manusia gua masih bertahan. Mereka menemukan batu panas dan mulai memainkannya, secara tidak sengaja menciptakan permainan sepak bola. Upaya mereka didokumentasikan melalui lukisan gua. Beberapa abad kemudian, seorang manusia gua muda, Doug Eddie Redmayne, mengumpulkan buah dengan babi peliharaannya, Honyok Nick Park. Setelah itu, Doug membangunkan Chief Bopnar, Timothy Spall, dengan anggota sukunya lainnya. Mereka pada dasarnya adalah pemburu kelinci, tetapi menurut Doug mereka juga harus mengejar hewan yang lebih besar, seperti mamut. Bopnar memecatnya, dan kemudian mereka mengejar seekor kelinci. Setelah semua manusia gua dengan canggung gagal mendapatkan makanan mereka, kelinci itu menabrak batu memungkinkan mereka untuk menangkapnya dengan keberuntungan yang sangat bodoh. Pada malam hari, suku tersebut bersiap untuk memasak makanan mereka sampai seekor mamut datang menghentak melalui lembah. Manusia gua terpaksa meninggalkan rumah mereka saat pasukan yang dipimpin oleh Lord Nut, Tom Hiddleston, mulai menambang lembah. Nut menyatakan bahwa zaman batu telah selesai dan zaman perunggu telah dimulai. Suku tersebut terpaksa melarikan diri ke tanah tandus sekarang karena mereka kehilangan tempat tinggal. Doug menyelinap ke kota dengan salah satu gerbong Nut. Dia berkeliaran dan bertemu dengan seorang gadis bernama Gona, Maisie Williams, yang menjual panci. Doug kemudian ditemukan oleh penjaga, memaksanya untuk lari. Dia akhirnya mengambil baju besi seseorang dan berbaur dengan sekelompok pria yang lebih tinggi dan lebih atletis. Para pria memasuki stadion tempat mereka bersiap untuk memainkan pertandingan sepak bola. Doug dijadikan kiper, dan setelah mengingat lukisan gua dia mencoba menendang bola, hanya untuk mencetak gol di timnya sendiri. Doug kemudian terekspos saat pemain asli yang armornya dia kenakan muncul. Nut kemudian memerintahkan Doug untuk dieksekusi, tetapi Doug memiliki ide untuk menantang tim Nut. Jika manusia gua menang, mereka mendapatkan rumah mereka kembali, tetapi jika kalah, mereka akan dipaksa untuk bekerja di tambang perunggu selama sisa hidup mereka. Kemudian Nut setuju. Doug kembali ke tanah tandus untuk mencoba dan mengajari suku tersebut cara bermain sepak bola menggunakan bola yang dia ambil dari kota. Dia berpikir bahwa sejak nenek moyang mereka memainkan permainan tersebut, mereka mungkin memiliki bakat alami untuk itu. Namun, para Neandertal tidak tahu apa-apa tentang bermain, yang mengarah ke hasil yang lucu. Salah satu manusia gua menarik perhatian seekor bebek besar bergigi tajam, yang menginjak tanah tandus dan meratakan bola mereka. Doug dibiarkan kecewa. Sambil mengagumi kekayaannya, Nut menerima seekor burung pembawa pesan dari Ratu Oviva, Miriam Margolyes. Dia telah mendengar tentang pertandingan sepak bola dan bahwa manusia gua sedang bermain. Oviva memperingatkan Nut untuk tidak menganggap remeh tim manusia gua, atau itu akan menimbulkan masalah baginya. Doug dan Honyok kembali ke kota untuk mendapatkan bola lagi. Honyok akhirnya mengembara ke tempat Nut di mana dia harus memijatnya dan memainkan harpa untuknya. Doug pergi mencari bola tapi melihat Gona bermain sendiri. Dia bermimpi bermain sepak bola sendiri, tetapi tim tidak mengizinkan gadis-gadis bermain. Dia melihat Doug dan memberinya bola, tetapi mereka terpaksa lari ketika mereka terlihat oleh penjaga. Honyok mengejar mereka dan kabur bersama mereka. Doug membawa Gona ke suku tersebut agar dia dapat menunjukkan kepada mereka cara bermain game dengan benar. Gona memberitahu mereka tentang pemain di tim lain, dan mereka semua mengira mereka adalah pemain bintang, yang berarti mereka tidak bekerja sebagai tim, dan itulah kelemahan mereka. Dengan bantuan Gona, manusia gua dapat menggunakan kekuatan mereka dan bekerja sama sebagai satu tim untuk menjadi lebih baik. Nut menerima burung pembawa pesan lain dari Oviva, yang tahu dari mata-matanya bahwa manusia gua semakin baik. Penjaga Nut kemudian masuk dengan gulungan yang menggambarkan lukisan gua, yang membuatnya menetaskan ide. Nut menemukan Doug dan membawanya ke gua tempat mereka menemukan lebih banyak lukisan. Mereka pada dasarnya menguraikan bahwa nenek moyang Doug selalu kalah dalam sepak bola setelah mengajar suku lain, dan mereka akan selalu menyerah pada akhirnya. Untuk meyakinkan Doug bahwa manusia gua adalah pecundang alami, Nut menyarankan kesepakatan alternatif untuk Doug. Di hari pertandingan, Ratu Oviva datang untuk menonton pertandingan, begitu pula ratusan pengunjung lainnya yang terpaksa menyerahkan potongan perunggu sebagai pembayaran. Doug kemudian mengumumkan ke stadion bahwa dia menyerah dan akan secara sukarela bekerja di tambang sendirian jika itu berarti sukunya akan diselamatkan dan mereka bisa pulang.
Sebelum Nut dapat membatalkan pertandingan, seluruh suku tiba di punggung bebek raksasa. Suku tersebut berunjuk rasa di belakang Duke dan mereka mulai bermain. Meski mencetak gol pertama, tim lawan mulai mendominasi paruh pertama permainan. Belakangan, para manusia gua mulai membaik, yang mulai membuat Nut khawatir. Dia menjatuhkan wasit dan mengambil tempatnya sehingga dia dapat melakukan panggilan penalti palsu setelah Bobnar cedera, membuatnya tampak seolah-olah salah satu rekan tim lainnya cedera. Honyuk kemudian mengambil tempat Bobnar sebagai kiper, memimpin dia untuk membantu Duke dan tim mencetak gol kemenangan. Semua orang bersorak untuk para manusia gua, dan bahkan tim lain dapat mengakui bahwa ini adalah permainan yang bagus. Oviva turun untuk memberi selamat kepada Duke dan memberikan pujian. Namun, Nut mencoba untuk kabur dengan perunggu, tetapi dia dihentikan oleh bebek, yang mengambilnya dan melemparkan semua perunggu kembali ke penonton sebelum dia tersingkir. Suku itu kembali ke lembah dengan Gona sekarang bergabung dengan mereka. Mereka pergi berburu apa yang tampak seperti mamut. Mereka melarikan diri ketika mendengarnya membuat suara trompet yang keras, tetapi kelinci dari tadi membuat wayang kulit untuk menakut-nakuti mereka. Itulah tadi alur cerita film Early Man 2018. Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan notifikasi alur cerita film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film Early Man 2018 ini, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Advance Animations kembali menghadirkan film terbarunya berjudul Early Man. Disutradarai oleh Nick Park, Wallace dan Gromit dan Chicken Run, film animasi stop motion asal Inggris ini menggandeng nama-nama besar seperti Eddie Redmayne, Tom Hiddleston, Maisie Williams, dan Timothy Spall. Diceritakan sepak bola ditemukan pertama kali pada zaman prasejarah. Asteroid menghantam bumi dan menjadi bola panas. Para manusia purba yang penasaran dengan bola tersebut hingga akhirnya menendang-nendang dan menjadi permainan sepak bola. Bertahun-tahun kemudian, di zaman batu ada Duke Eddie Redmayne, seorang manusia gua muda yang pemberani dan bosan karena selalu memburu kelinci bersama sukunya. Duke bersama sukunya menghadapi ancaman sesungguhnya, pasukan Lord Nut, Tom Hiddleston, datang ke lembah mereka untuk mengambil alih tanah dan menjadikannya tambang logam. Permainan sepak bola ternyata sang populer di daerah Lord Nut. Duke yang tidak mengetahui apa-apa tentang sepak bola menantang tim bronze. Jika mereka menang, lembah akan kembali dan jika kalah mereka semua bekerja di tambang. Duke bersama temannya Honyok harus mempersatukan suku mereka untuk melawan musuh besar yang baru zaman perunggu dibantu oleh teman barunya Gona, Maisie Williams. Berhasilkah mereka? Merindukan Shaun the Sheep dan Wallace dan Gromit. Early Man bisa menjadi pelepas rindu animasi stop motion khas Adman. Membawa tema zaman batu vs zaman perunggu ditambah asal-muasal sepak bola. Seperti yang kita tahu Inggris merupakan negara pecinta sepak bola, menambah keseruan. Nick Park berhasil membuat para karakter menjadi konyol, sebagai contohnya Lord Nut yang diisi suara oleh Tom Hiddleston. Nut merupakan pemimpin serakah dan tidak menurut akan sang ratu. Belum lagi karakter Honyok, ia seekor babi namun bertingkah seperti anjing dan melolong. Lelucon konyol tak henti disajikan dalam film. Pada zaman dahulu burung merpati mengantarkan pesan lewat surat, di sini burung merpati menyampaikan pesan dengan berbicara dan menirukan suara oleh sang pengirim. Tak hanya itu, karakter Gona merepresentasikan para perempuan yang sangat ingin bermain sepak bola namun terhalang hanya karena gender. Di tengah film animasi dengan efek super canggih, Early Man menawarkan film-film animasi stop motion yang unik dan penuh lelucon segar. Early Man tayang di bioskop tanggal 7 Maret tahun 2018. Pesan tiket nonton kamu di Bookmyshow Indonesia. Di film ini ada beberapa hal yang menarik dalam film ini antara lain. Kita dibuat percaya kalau di zaman prasejarah lah tercipta permainan sepak bola, dengan alur cerita yang tidak dipaksakan namun sangatlah kocak. Ada babi hutan dapat mengira dirinya bukanlah babi hutan namun hewan peliharaan lain, dengan tingkah polanya yang menyerupai hewan peliharaan tersebut. Apakah gerangan hewan yang dimaksud? Anda harus melihat sendiri, karena disinilah salah satu elemen kocaknya. Sindiran mengenai perempuan main bola terdapat dalam film ini, dan menurut saya dikemas kocak sekali. Sekarang memang zamannya emansipasi perempuan. Anak-anak tetap dapat memetik pelajaran dari film ini. Pelajaran ini antara lain kerjasama tim, emansipasi, kekompakan hingga keserakahan yang dapat menghancurkan diri sendiri. Kedua suku, Early Man dan Bronze, seolah menyindir dua klub sepak bola ternama saat ini. Sayangnya karena saya bukan penggemar bola, dialog mereka mengenai dua klub itu kurang saya pahami meskipun secara garis besar dapat menangkap maksudnya. Benar-benar senang melihat penggemar sepak bola tertawa terpingkal-pingkal saat sene dialog dan adegan ini.
Tetapi akhir cerita dapat ditebak, namun elemen kejutannya sangatlah menarik di mata anak-anak yang menonton. Mereka diajarkan untuk berpikir di luar kotak dan menjadi kreatif. Film yang menceritakan keluarga ini sangat menghibur, dan film ini benar-benar merekomendasikan untuk segera menonton di layar lebar terdekat dari lokasi Anda berada.